Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menampilkan sebuah video pembahasan mengenai manajemen data pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang di dalamnya kita akan membahas mengenai relasi data, yang kedua hierarki data dalam sistem berorientasi pada file, sistem berorientasi pada file, hierarki data dalam sistem berorientasi basis data, sistem basis data, dan juga interaksi antara pengolah data dan juga data. Yang dimana kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Halsa Fikriya, bersama dengan teman-teman saya, yaitu Saya Alfiana Zuar Yasin. Saya Sarah Zahra. Saya Nita Nihayatul Mujtahidah. sebelum kita masuk pada poin pertama, yaitu relasi data, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu manajemen data. Jadi, aktivitas utama sebuah sistem informasi adalah transformasi data. Untuk mencapai tujuan tersebut, data harus direkam, disimpan, diupdate, dimodifikasi, dan juga dikelola. Data tidak memiliki nilai atau tidak bermanfaat jika data tersebut tidak terorganisir dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan masuk pada poin pertama, yaitu relasi data. Apa sih relasi data itu? Jadi, relasi data merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta merupakan model yang paling populer saat ini. Yang dimaksudkan dengan model di sini yaitu karena model data itu terdiri atas dua jenis, yaitu model data orientasi file dan juga orientasi database atau yang saat ini banyak diterapkan. Dan juga model data orientasi file ini itu terdapat 3, yaitu ada elemen data, record, dan juga file. Untuk model orientasi file ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 atau relasi dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. DBMS yang bermodelkan relasional biasa disebut Relational Database Management System atau RDBMS. Sifat yang melekat pada suatu relasi terdapat 5 poin. Poin pertama, tak ada tupel yang kembar. Poin kedua, urutan tupel tidaklah penting. Poin ketiga, setiap atribut memiliki nama yang unik. Untuk poin keempat, letak atributnya bebas. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, setiap atribut memiliki nilai tunggal dan juga jenisnya itu sama untuk semua tupel. Keuntungan basis data relasional, yaitu terdapat 2 poin. Poin pertama, bentuknya sederhana, dan poin kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional terdapat 6 poin. Untuk poin pertama yaitu ada relasi. Relasi ini merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Poin kedua, atribut. Atribut ini merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Poin ketiga yaitu ada tupel. Tupel ini merupakan baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Misalnya, NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Poin keempat yaitu ada domain. Nah, domain ini merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Poin kelima yaitu derajat atau degree. Derajat ini merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang terakhir yaitu poin keenam ada cardinality. Jadi, cardinality ini merupakan jumlah tupel dalam sebuah relasi. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa melihat contoh dari data relasional, yang dimana berisikan tentang data karyawan, lengkap dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam data relasional. Seperti diantaranya ada atribut, relasi, domain, derajat atau degree, dan juga baris.
Poin kedua, kita akan membahas mengenai hierarki data dalam sistem berorientasi pada file. Di sini terdapat pengertian dari hierarki. Nah, hierarki ini adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Hierarki membentuk sesuatu pada beberapa aturan yang khusus atau berdasarkan peringkat. Sebelum adanya DBMS atau Database Management System, semua permasalahan bisnis diatasi dengan sistem berorientasi file. Sistem berorientasi file adalah suatu sistem yang mengelola data secara tradisional dengan cara menyimpan record-record pada file yang terpisah. Masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi. Bisa kita lihat dalam gambar tersebut, dalam sistem pendekatan file, masing-masing program memiliki file untuk diakses program itu sendiri. Sedangkan dalam pendekatan database, semua program dapat melihat file dengan satu database saja, yaitu melalui sistem manajemen database. Sistem berorientasi file memiliki beberapa macam tipe file. Pertama, file induk atau master file. File induk ini dibagi menjadi dua, yaitu satu file induk acuan, yaitu file yang recordnya relatif statis, yaitu jarang berubah nilainya. Misalnya, file daftar gaji dan file mata pelajaran. Dua, file induk dinamik, yaitu file yang data dari recordnya sering berubah atau dimutakhirkan atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya, file induk dari data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Tipe file yang kedua yaitu file transaksi. File ini bisa disebut dengan file input. Digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya, file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Ketiga, file laporan atau report file. File ini bisa disebut juga output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Keempat, file sejarah atau history file. File ini bisa disebut dengan file arsip. File ini berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Tipe file yang terakhir yaitu file cadangan atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif pada suatu saat tertentu. Digunakan sebagai cadangan atau pelindung bila file yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Selanjutnya, saya akan membahas keterbatasan sistem berorientasi file. 1. Data terisolir. Hal ini terjadi karena data tersebar dalam berbagai file, dan file-file tersebut mungkin dalam format yang berbeda. 2. Data dependence, yaitu apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengakses data tersebut. Ketiga, masalah pengamanan, yaitu tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses data. 4. Kesukaran dalam mengakses data. Munculnya permintaan-permintaan baru yang tidak diantisipasi pada saat membuat program aplikasi sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. 5. Timbulnya kerangkapan data atau redundansi data, yaitu data terduplikasi dalam beberapa file sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Terjadi ketika file yang berbeda memiliki record yang sama, yang masing-masing menyimpannya secara independen. Redundansi data menyebabkan habisnya memori dan menimbulkan ketidakkonsistenan data. Hierarki data dalam sistem berorientasi pada basis data.
Bagan tersebut menunjukkan hierarki data dari komponen yang terbesar ke komponen yang terkecil, yaitu dari database, kemudian file, record, field, byte, dan kemudian bit. Saya akan menjelaskan dari komponen yang terkecil dahulu, yaitu bit. Bit merupakan sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Sistem angka biner merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin atau komputer. Komponen yang kedua yaitu byte. Byte merupakan kumpulan bit yang membentuk satu karakter, baik huruf, angka, atau tanda. Secara konvensional, byte terdiri dari 8 bit. Contoh, kode ASCII untuk J adalah 10101010. Kode ASCII yaitu standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kemudian field atau kolom adalah unit terkecil yang disebut data. Field merupakan kumpulan byte yang membentuk suatu kata. Contoh, kata akuntansi merupakan field jurusan. Selanjutnya record. Record merupakan kumpulan field yang secara logis saling berhubungan sehingga membentuk kalimat. Kemudian file atau tabel. Kumpulan beberapa record yang sejenis dan secara logis berhubungan. Terakhir, database. Database merupakan kumpulan file-file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada sistem informasi manajemen. Contoh database akademik yang berisi file-file mengenai mahasiswa, dosen, kurikulum, dan jadwal yang diperlukan untuk mendukung operasi sistem informasi akademik. Contoh hierarki data yang berorientasi pada basis data. Bisa kita lihat, ada sebuah database yang berisi file-file. Contohnya, file pegawai. Nah, dalam file pegawai tersebut, terdapat beberapa record. Record ini ditunjukkan dengan baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam record tersebut ada beberapa field, contohnya ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Yang tadi disebutkan merupakan nama fieldnya. Sedangkan untuk nilai field, contohnya Beni dari field nama. Huruf S dalam kata Surabaya merupakan byte atau karakter. Subbab selanjutnya yaitu tentang sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan berbagai user dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Kemudian, sistem basis data memiliki 7 tujuan. Yang pertama, speed atau kecepatan. Sistem basis data memudahkan kita sebagai pengguna untuk menyimpan, mengedit, dan atau menampilkan data-data dengan waktu yang cepat. Yang kedua, space atau efisien dalam ruang penyimpanan. Kita dapat menghindari terjadinya kesamaan data dengan menggunakan kode tertentu, sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Tujuan yang ketiga yaitu ada akurasi atau akurat. Pengkodean relasi antara data dengan menerapkan aturan barisan data dalam database yang akan berguna untuk menentukan ketidakakuratan penyimpanan. Yang keempat, security atau keamanan. Dalam sistem database, kita dapat menentukan siapa saja yang boleh menggunakan database dan menentukan jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Tujuan yang kelima yaitu konsisten atau keselarasan. Apabila ada perubahan pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhannya. Tujuan yang keenam yaitu share atau dapat dipakai secara bersama.
database dapat digunakan secara bersama sehingga pemanfaatan data dapat lebih cepat dan efisien. Dan tujuan yang terakhir yaitu standarisasi. Diterapkannya standarisasi data yang disimpan sehingga dapat memudahkan pemakaian, pengiriman, dan atau pertukaran data. Selanjutnya, dalam sistem basis data terdapat komponen-komponen, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, perangkat komunikasi jaringan, dan sebagainya. Komponen yang kedua yaitu ada operating system atau sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Yang ketiga, database. Database atau basis data merupakan kumpulan tabel atau file. Yang keempat, Database Management System atau DBMS. DBMS merupakan program aplikasi khusus yang dirancang khusus untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. Komponen yang kelima yaitu user atau pengguna. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database tersebut. Ada beberapa tipe user, di antaranya yaitu programmer aplikasi, casual user, end user, dan specialized user. Komponen yang terakhir yaitu software pendukung lainnya. Komponen ini bersifat opsional, artinya bila memang dibutuhkan bisa digunakan. Aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Kemudian, bahasa dalam basis data. Bahasa basis data umumnya dapat ditempelkan ke bahasa pemrograman lain. Dalam basis data terdapat 3 bahasa. Yang pertama, Data Definition Language. Data Definition Language merupakan bahasa atau skema dalam basis data yang menggambarkan desain basis data secara keseluruhan. Dengan bahasa ini, kita dapat membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya. Data hasil dari kompilasi perintah Data Definition Language ini yaitu berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut dengan kamus data. Bahasa yang kedua yaitu Data Manipulation Language. Data Manipulation Language merupakan basis data untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Data Manipulation Language merupakan bahasa yang bertujuan untuk memudahkan pemakai untuk mengakses data sebagaimana dipresentasikan oleh model data. Dalam bahasa ini ada istilah query. Query adalah penyataan yang diajukan untuk mengambil informasi di dalam suatu basis data. Query merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Dan bahasa yang ketiga yaitu Data Control Language. Data Control Language merupakan subbahasa untuk mengendalikan struktur internal basis data. Data Control Language berguna untuk menyesuaikan sistem supaya lebih efisien. Subbab selanjutnya yaitu interaksi antara data dan pengolahan data. Dalam memproses transaksi perusahaan, bisa dilakukan dengan 2 sistem. Ada sistem manual dan sistem komputer. Dalam sistem manual, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Sedangkan dalam sistem komputer,
data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Selanjutnya, bagian berikut menggambarkan proses sistem informasi akuntansi untuk menjalankan salah satu dari fungsi pentingnya, yaitu memproses transaksi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan secara efektif dan efisien. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, transaksi perusahaan dapat diproses melalui dua sistem manual dan sistem komputer. Kemudian, dari proses tersebut dihasilkan informasi-informasi yang penting serta relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data atau data processing cycle. Siklus pengolahan data atau data processing cycle. Proses ini terdiri atas 4 tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Langkah pertama dalam pemrosesan input data adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 3 segi aktivitas bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas yang menarik. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas tersebut. Dalam penyimpanan data, konsep penyimpanan berbasis komputer, entitas adalah suatu mengenai yang disimpan informasinya, seperti karyawan, barang, persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan, seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki set atribut yang sama. Contohnya, semua karyawan memiliki nomor karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. Sedangkan nilai spesifik untuk atribut-atribut tersebut akan berbeda. Contohnya salah satu tingkat pembayaran karyawan. Mungkin yang satu 12 juta per jam, sementara karyawan yang lainnya mungkin sebesar 13 juta per jam. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database. Terdapat 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda. Yang pertama adalah membuat, yang kedua membaca, yang ketiga memperbarui, dan yang keempat adalah menghapus data. Langkah terakhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu pada soft copy. Ketika dicetak dalam kertas, output tersebut mengacu pada hard copy. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respon pertanyaan. Berikut adalah referensi dari sumber-sumber baik buku maupun jurnal-jurnal lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.